Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Afatifillah yang saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk saling bersilaturahim lewat media online ini. Mudah-mudahan ini menjadi catatan amal solih kita yang kelak akan dilipat gandakan pahalanya, karena ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Sholawat sasaran mudah-mudahan Allah sampaikan kepada beliau Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Pada pagi hari ini saya diberi amanah untuk menyampaikan materi yang berjudul Ramadan Peluang Hijrahku. Akhwatifillah, apa sebenarnya hijrah? Hijrah mempunyai banyak pengertian, di antaranya adalah meninggalkan atau berpindah, yakni meninggalkan tempat yang dikuasai oleh orang-orang kafir atau juga menjauhkan diri dari dosa. Imam Ghazali menyebutkan dalam bukunya Bidayatul Hidayah bahwa seorang muhajirin atau orang yang berhijrah adalah orang yang mampu melepaskan diri dari segala keburukan. Sedangkan seorang mujahid atau orang yang berjihad adalah orang yang memerangi hawa nafsunya. Hijrah ini ada dua, yakni hijrah makani dan hijrah maknawi. Hijrah makani yakni hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari suatu negeri yang dipimpin oleh orang kafir menuju ke negeri yang lain, seperti yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat berhijrah dari Mekah ke Habasyah, ke Taif, juga ke Madinah. Ini hijrah makani. Kedua hijrah ini, baik makani maupun maknawi, semuanya butuh ikhtiar yang lebih, semuanya butuh kesungguhan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemuliaan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh berhijrah di jalan Allah. Di dalam surat At-Taubah ayat 20 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi orang-orang beriman yang berhijrah karena Allah akan mendapatkan kemenangan. Sebaliknya, yang berhijrah karena sesuatu dan lain hal, maka akan memperoleh seperti apa yang diniatkannya. Innamal a'malu binniyat. Ya, setiap amal tergantung atau kembali kepada niatnya. Hijrah makani seperti kita tahu telah terjadi pada zaman Rasulullah, yakni berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu hijrah maknawi yang seperti apa? Hijrah maknawi ini terbagi dalam banyak hal, yang intinya adalah meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Bisa saja hijrahnya itu adalah dalam bentuk keyakinan. Misalnya dari bertuhankan kepada selain Allah, hijrah menjadi bertuhan kepada Allah. Bisa juga hijrah pemikiran. Dari pemikiran yang tidak islami kemudian pindah menjadi pemikiran islami. Bisa juga hijrah dalam hal penampilan atau gaya hidup, gaya busana, kebiasaan yang sebelumnya tidak mengikut aturan Allah, kemudian ikut kepada aturan Allah. Ada juga yang menyebutkan bahwa hijrah maknawi itu termasuk diantaranya adalah hijrah mental, yang tadinya
mungkin mudah emosi, mungkin mudah depresi. Kemudian hijrah menjadi sosok-sosok yang kuat dengan petunjuk dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa juga dengan hijrah hati atau hijrah-hijrah yang lain yang mengalami perpindahan dari hal-hal yang kurang baik menjadi baik sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Belakangan ini kita sering mendengar kata hijrah di dalam masyarakat kita. Barangkali karena sudah banyak muncul kesadaran untuk berhijrah, dan ini alhamdulillah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada satu pertanyaan, apakah hijrah itu proses yang mudah? Nah, ini berbeda-beda pada setiap orang. Kalau kita belajar pada peristiwa hijrah di masa Rasulullah, ternyata Rasulullah menyiapkan proses hijrah ini dengan sangat penuh perhitungan. Jadi hijrah itu tidak bisa serta-merta terjadi gitu ya, tapi perlu tahapan-tahapan. Misalnya, ketika Rasulullah hijrah, beliau mempunyai utusan yang mengawali hijrah itu. Beliau mengirim sahabat ke Madinah terlebih dahulu untuk kemudian mengajak sahabat yang lain gitu. Tidak langsung kemudian hijrah ke Madinah, tidak gitu, tapi ada proses awalan. Kemudian ketika Rasulullah hendak berangkat ke Madinah, kemudian Rasulullah dikepung oleh kaum Quraisy, ada sahabat yang menggantikan di tempat tidurnya. Kemudian ada sahabat yang menemani perjalanannya. Ada juga orang yang menjadi petunjuk arah atau petunjuk jalan menuju daerah hijrah tersebut. Artinya sebuah hijrah itu tidak kemudian proses singkat langsung selesai, langsung berubah, itu tidak bisa gitu. Proses hijrah ini ada tahapan-tahapannya. Apa saja tahapannya? Yang pertama adalah niat yang kuat. Yang kuat ini bagi seorang muslim adalah benteng pertahanan, membuat staminanya kuat dan stabil. Dan niat ini sangat penting untuk kita muarakan kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Apakah bisa hijrah bukan karena Allah? Bisa gitu, tetapi kita tidak mendapatkan pahala Allah dan Rasulnya, hanya akan mendapatkan apa yang diniatkan. Kemudian yang kedua adalah ilmu. Ilmu itu ibarat cahaya yang menuntun seseorang menuju ke tempat yang dia tuju. Andai kata seseorang tidak mempunyai ilmu, maka baginya itu mudah sekali untuk disesatkan. Contoh misalnya, teman-teman mau pergi ke pasar gitu. Teman-teman tidak tahu pasarnya di mana. Maka akan sangat mudah orang mengatakan pasarnya ke kanan, padahal mungkin sebenarnya ke kiri, atau sebaliknya, ke kiri padahal harusnya ke kanan. Kalau kita tidak punya ilmu dalam berhijrah, maka sangat mudah diombang-ambingkan. Semangat yang besar tanpa dibarengi dengan ilmu itu sangat berbahaya. Ada orang yang semangat berhijrah sampai kemudian dia tidak sadar dia dimasukkan dalam satu golongan yang mungkin salah gitu. Bahkan ada yang sampai membenci ibunya, kemudian meninggalkan keluarganya, mengatakan kafir kepada si A, mengatakan kafir kepada si B, padahal sama-sama bersyahadat. Pentingnya ilmu di dalam kita berhijrah mungkin akan saya bahas di sesi yang kedua. Kemudian yang selanjutnya faktor pendukungnya. Orang yang ingin hijrah di awal-awal butuh teman dan lingkungan yang baik yang mendukung proses hijrahnya. Ini yang harus dipersiapkan. Selanjutnya, orang yang berhijrah itu butuh kesungguhan dan siap berkorban. Karena apa? Akan ada banyak hal yang berbeda dari kebiasaannya semula. Mungkin akan kehilangan teman, mungkin akan kehilangan waktu, mungkin akan kehilangan banyak hal. Tetapi jangan khawatir, Allah akan mengganti semuanya dengan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam Al-Baqarah ayat 207 disebutkan, dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Jadi Allah sangat menyayangi
dan menyantuni orang-orang yang mengorbankan banyak hal tentang dirinya untuk Allah dan Rasul. Dalam surat Al-Baqarah ayat 218 juga disebutkan yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berhijrah di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu tadi gambaran bagaimana hijrah itu sebuah proses yang panjang, tetapi Allah karuniakan pahala yang besar, kemuliaan yang besar bagi orang-orang yang berhijrah. Dan Ramadan adalah momen yang tepat untuk memulai hijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di bulan Ramadan kita diberi fasilitas yang lebih, kita punya lingkungan yang baik, punya semangat yang lebih banyak dibanding bulan-bulan yang lainnya, insya Allah. Baik, untuk selanjutnya, hijrah dalam menuntut ilmu akan kita bahas di sesi kedua. Terima kasih.